Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 36. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Binatang roh terbang tingkat 5. Binatang roh, burung berkepala 3, itu akan menjadi masalah, apakah kita bisa menghindarinya? Chu Chaoyun bertanya dengan acuh tak acuh sambil melihat dengan jelas. Ekspresi si gendut berubah muram. Setelah sekian lama, ia berkata, ayo turun, jumlahnya terlalu banyak. Aku tidak menyangka kita akan bertemu binatang roh bermentalitas berkelompok seperti ini saat kita masih beberapa kilometer lagi dari tujuan. Chu Chaoyun sedikit mengernyit, sudah terlambat. Tepat saat ia berbicara, 4 burung berkepala 3 melesat ke arah mereka dengan cepat. Ketika ketiga burung besar itu terbang berdampingan, mereka bagaikan awan gelap yang menutupi langit. Dor, 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 api, es, dan racun menghujani perahu. Sebuah lingkaran cahaya hijau giok samar muncul di sekeliling perahu, menangkis semua serangan tersebut. Lemak di wajah Fatih Jin bergetar saat dia mengutuk, aku akan menderita kerugian kali ini, menghabiskan begitu banyak batu roh bahkan sebelum aku sampai di lembah Raja Binatang. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, Dabao, lebih baik kita berpisah. Aku akan membantumu memancingnya. Xiao Chen terus merasa tertekan saat bersama Chu Chaoyun. Kini setelah memiliki kesempatan untuk pergi, ia tak ragu lagi. Setelah melancarkan mantra gravitasi, Xiao Chen melesat dan meninggalkan tanah. Ia melewati lingkaran cahaya hijau giok dan langsung terbang keluar. Seketika, burung berkepala 3 memfokuskan serangan mereka padanya, api, es, dan racun. Xiao Chen menggunakan perisai petir surgawi dan menangkis semua serangan tersebut. Ia terbang cepat ke depan, dan keempat burung berkepala 3 mengejarnya. Sial, aku hanya ingin memancing satu orang, bukan semuanya, kata Xiao Chen dengan nada tertekan. Serangan keempat burung berkepala 3 terus-menerus menghantam perisai petir surgawi. Tak lama kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh perisai petir surgawi. Tubuh Xiao Chen bergoyang di udara, seperti daun yang tertiup angin kencang. Si gendut berdiri di haluan dan melihat Xiao Chen telah memancing keempat burung berkepala 3. Ekspresinya akhirnya berubah gembira dan ia berteriak keras, Saudara Xiao Chen, kau terlalu baik. Ding, suara sitar samar terdengar dari Palka. 3 gelombang suara, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, melesat ke angkasa menuju burung berkepala 3 bagaikan pedang tajam. Puci, 3 dari burung berkepala 3 menjerit memilukan. Luka parah muncul di tubuh mereka masing-masing. Darah menyembur dan jatuh dari langit. Ketika si gendut melihat burung berkepala 3 berbalik dan kembali, senyum di wajahnya membeku. Tatapan aneh melintas di mata Chu Chaoyun saat ia menatap Palka dengan kaget, aku tidak menyangka Nona Xiao Xiao juga ada di sini. Setelah 3 burung berkepala 3 pergi, tekanan pada Xiao Chen berkurang secara signifikan. Ia melancarkan Lightning Evasion dan berhasil menghindari serangan burung berkepala 3 terakhir. Setelah memeriksa arah, Xiao Chen terus terbang menuju lembah Raja Binatang. Ia melirik sekilas ke arah kapal perang emas yang jauh dan melihat pemandangan yang akan membuat orang merinding. Ada seseorang berbaju zirah emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari tubuhnya, ia memegang tombak emas sepanjang 3 meter di tangan kanannya dan tombak merah pendek sepanjang 1 meter di tangan kirinya. Ia melompat dari satu burung berkepala 3 ke burung berkepala 3 lainnya. Saat ia mengayunkan tombak panjangnya, ia bagaikan dewa perang. Melawan semua yang ada di dekatnya, darah berceceran di mana-mana. Satu persatu, ia berhasil menumbangkan burung berkepala 3. Apakah ini Markis Guyi, Ying Xiao? Pemuda nomor 1 setelah Ying Yue. Xiao Chen merenung sambil menatap dengan tatapan penuh keterkejutan. Kekuatan burung berkepala 3 setara dengan seorang martial grandmaster puncak. Namun, mereka dibantai oleh Ying Xiao tanpa sempat melawan. Terlihat betapa mengerikan kekuatannya. Markis Guyi tampaknya menyadari tatapan Xiao Chen. Ia menoleh dan menatap Xiao Chen dengan tatapan tajam. Xiao Chen tidak ingin terlibat masalah, jadi ia segera terbang. Setelah setengah jam terbang, Xiao Chen sudah bisa melihat siluet lembah Raja Binatang dari langit. Karena tidak ingin menarik perhatian, ia pun turun perlahan. Dia melihat istana es mendalam milik klan Duanmu, kapal perang kerajaan hitam milik klan Ji, dan kapal perang klan Hua semuanya berhenti di langit, ditahan oleh beberapa binatang roh yang terbang. Setelah Xiao Chen mendarat, ia langsung mendengar jeritan memilukan dari sekelilingnya. Ia menoleh dan melihat seorang kultivator dicabik-cabik oleh binatang roh dan ditelan ke dalam perutnya. Semakin jauh ia melangkah,
Semakin mengerikan binatang roh di bagian dalam hutan Savage. Xiao Chen dengan hati-hati melompat ke atas pohon besar. Ia menyembunyikan auranya sepenuhnya dan menunggu binatang roh itu lewat sebelum melompat turun perlahan. Sekarang dia sudah di sini, setiap langkah yang diambilnya berbahaya. Jika dia lengah, dia akan dibunuh oleh binatang roh. Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia melepaskan indera spiritualnya dan perlahan menuju lembah Raja Binatang. Karena lembah Raja Binatang Buas adalah tempat peristirahatan terakhir bagi para Raja Binatang Buas, tidak akan ada binatang roh yang mendekati pintu masuk lembah Raja Binatang Buas. Xiao Chen melihat sekelompok besar kultivator berkumpul di pintu masuk lembah, mereka tidak ingin masuk. Akhirnya aku sampai. Perjalanan ini sungguh membawa bencana. Aku sudah melihat banyak martial saint mati mengenaskan. Sungguh mengerikan. Memang benar, Zhang He yang memimpin kita sebelumnya telah ditelan oleh binatang buas kuno. Mengapa orang-orang dari klan bangsawan belum turun? Orang-orang yang masuk sebelumnya menemukan beberapa raja binatang buas yang belum mati. Sebelum mereka sempat melarikan diri, mereka dihancurkan. Untungnya, aku sigap. Aku hanya melihat dari kejauhan, kalau tidak, aku tidak akan bisa lolos juga. Ada seekor raja singa emas yang sebesar bukit kecil. Ketika pedang atau golok menebasnya, kulitnya bahkan tidak robek. Xiao Chen menyatu dengan kerumunan, ia akhirnya mengerti mengapa kelompok kultivator ini terjebak di pintu masuk lembah. Jadi, itu karena ada raja-raja binatang buas yang belum mati di lembah Raja Binatang Buas. Lagi pula, jumlahnya lebih dari satu. Ledakan. Kapal perang emas Markis Guyi adalah yang pertama tiba. Sekelompok prajurit berbaju zirah emas melompat dari kapal perang dan mendarat di tanah. Markis Guyi menunggangi kuda bersisik naga dan melompat dari kapal perang, memimpin para prajuritnya ke lembah. Markis Guyi ada di sini, dan yang mengikutinya adalah para pengawal emas. Masing-masing dari mereka adalah Grandmaster bela diri tingkat atas. Terlebih lagi, mereka semua berpengalaman di medan perang. Kali ini, tidak perlu takut. Xiao Chen menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekelompok orang ini. Ia bisa melihat aura hitam yang menyelimuti kepala mereka. Aura mengerikan ini terbentuk ketika seseorang terlalu banyak membunuh. Ledakan. Kapal perang kerajaan hitam klan Ji akhirnya tiba. Ji Changkong memimpin sekelompok kultivator klan Ji dan melompat dari haluan kapal perang. Tak lama kemudian, para martial saint dari klan Jiang juga melompat turun. Orang-orang klan Ji juga sudah tiba. Sial, banyak sekali martial saint. Bahkan ke-6 martial saint dari klan Jiang juga datang. Mereka mungkin kekuatan terkuat di antara klan bangsawan. Dor. Klan Hua dan klan Duanmu akhirnya berhasil mengatasi para binatang roh yang menghalangi mereka. Mereka semua memimpin pasukan mereka dan masuk. Kini, semua orang dari klan bangsawan telah tiba. Para kultivator di pintu masuk tak bisa lagi menunggu dan mengikuti mereka masuk, berharap bisa mengambil beberapa sisa makanan. Xiao Chen menyadari ada kultivator kuat yang bersembunyi, dan tidak terburu-buru masuk. Xiao Chen juga tidak terburu-buru dan tidak mengikuti mereka masuk. Ia mengunci indera spiritualnya pada orang-orang klan Ji. Ia sebenarnya melihat Jiang Muheng di antara mereka dan mau tidak mau memberikan perhatian khusus kepadanya. Setelah 4 jam, hampir semua kultivator telah masuk. Xiao Chen tidak ingin menunggu lagi. Ia merasakan klan Ji membunuh Raja Binatang Buas yang telah melewati masa jayanya melalui indera spiritualnya. Saudara Xiao Chen, tunggu aku. Ayo kita berkumpul. Tiba-tiba, suara si gendut terdengar dari belakangnya. Xiao Chen berbalik dan melihat Jin Dabao berseri-seri sambil berteriak. Su Xiao membawa sitarnya di sampingnya. Wajahnya yang polos juga menampakkan senyum tipis. Ketika Xiao Chen melihat Su Xiao, ia sedikit terkejut. Ia teringat kembali saat ia diserang oleh 4 burung berkepala 3, ia seperti mendengar suara sitar. Sepertinya Su Xiao telah bertindak. Terima kasih banyak kepada Nona Xiao atas bantuannya sebelumnya. Xiao Chen berterima kasih kepada Su Xiao saat mereka berjalan mendekat. Su Xiao tersenyum penuh arti, ekspresi nakal muncul di wajah cantiknya. Bukankah Tuan Muda Xiao takut dengan kecerdasanku yang rendah? Xiao Chen merasa malu dalam hatinya. Gadis ini memang menyimpan dendam. Aku sudah lupa apa yang kukatakan waktu itu. Setelah dipikir-pikir lagi, Su Xiao sebenarnya sedang memikirkannya. Yan Qianyun tidak lemah, hanya saja ia telah menderita kerugian besar sejak awal karena kecerobohannya dan terus-menerus diserang oleh Xiao Chen. Yang terpenting, Su Xiao tidak menyangka Xiao Chen akan menyerangnya di depannya. Fatih Jin memegang kipas lipat emas dan tersenyum, ayo cepat masuk. Tuan gendut ini harus mengganti semua kerugiannya. Xiao Chen tidak melihat Chu Chaoyun dan merasa aneh. Karena penasaran, ia bertanya, di mana Chu Chaoyun?
Si gendut menjawab, ayo cepat pergi, jangan bahas orang itu lagi. Dia sudah pergi begitu kita sampai. Mereka bertiga memasuki pintu masuk lembah dan setelah berjalan sebentar, lembah Raja Binatang yang luas muncul di depan mata mereka. Meskipun lembah Raja Binatang adalah sebuah lembah, ukurannya sebesar kota kecil. Bahkan jika Xiao Chen mengerahkan indera spiritualnya secara maksimal, ia tidak akan mencapai ujungnya. Kelompok itu melangkah lebih jauh. Ada banyak tulang besar di sampingnya. Ketika si gendut melihat ini, matanya berbinar. Ini adalah tulang-tulang para Raja Binatang tingkat tinggi. Setelah ribuan tahun, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada mereka. Sayangnya, kerangka-kerangka ini masih utuh. Mereka tidak dapat menghancurkannya dengan pedang atau golok. Mereka juga tidak dapat memindahkan semuanya. Meskipun melihat harta karun ini, mereka tidak dapat memperolehnya. Tekanan samar dari kerangka-kerangka yang menjulang tinggi terasa dari kejauhan. Meskipun 1000 tahun telah berlalu, mereka dulunya adalah raja-raja binatang buas. Aura yang mereka tinggalkan masih ada. Si gendut memukul dadanya dengan sedih dan berkata, kasihan sekali. Ada begitu banyak kerangka di sini. Kalau saja aku bisa memindahkan salah satunya, bahkan jika aku tidak mendapatkan apapun dari sisa-sisanya, perjalanan ini akan sepadan. Xiao Chen tidak mengerti dan bertanya, apakah tulang-tulang ini sangat berharga? Mengapa aku tidak merasa begitu? Sekalipun tulang-tulang ini sangat keras dan bisa digunakan sebagai senjata, tidak ada alat yang bisa membentuknya. Si gendut melirik Su Xiao-Xiao dan tersenyum tipis, jangan remehkan metode Heavenly Craft Manor. Dari 10 senjata roh hebat yang mereka buat, 3 diantaranya dibuat menggunakan tulang Raja Binatang berusia ribuan tahun. Selain itu, senjata yang terbuat dari tulang murni sangat membantu orang yang mempraktikkan teknik bela diri tertentu. Selain menempa senjata, tulang juga sangat berguna untuk memurnikan pil. Jika saya menemukan kerangka yang lebih kecil, Tuan Gemuk ini akan memindahkannya sendiri. Senjata roh yang terbuat dari tulang, ini benar-benar di luar dugaan Xiao Chen. Mereka bertiga melangkah maju dan melihat seorang kultivator meraba-raba sebuah kerangka. Aku kaya, aku berhasil mendapatkan sepotong tulang Raja Binatang buas, seru kultivator itu kegirangan. Orang-orang di sekitarnya langsung berhamburan untuk melihatnya. Setelah orang-orang di sampingnya melihatnya, ia berkata, ini asli, ini tulang binatang buas milik Raja Binatang buas yang setidaknya peringkat 8. Tekanan spiritualnya sungguh mengerikan. Aku bisa merasakannya bahkan dari jarak beberapa meter. Lagi pula, ini hanya pecahan. Puci, sebelum senyum kultivator yang mendapatkan tulang binatang itu sempat pudar, ia dibacok menjadi 2 bagian. Orang yang menyerang mengambil tulang binatang itu dan melarikan diri dengan panik. Bagaimana mungkin orang-orang yang melihat situasi itu membiarkannya begitu saja? Mereka semua mengejar orang itu berturut-turut. Pertempuran itu langsung berubah menjadi sengit. Akhirnya, seorang martial saint independen yang kebetulan lewat merampas tulang binatang itu dan membunuh 10 orang. Setelah itu, tak seorang pun berani bersaing lagi untuk mendapatkannya. Si gendut menggeleng dan mendesah, sebodoh apa sih orang yang berteriak sekeras itu kepada semua orang? Harta karun itu milikku, ayo rebut dariku. Xiao Chen merasa menyesal bahkan sebelum menemukan pintu masuk ke sisa-sisa itu. Pembunuhan di lembah itu sudah begitu mengerikan. Begitu mereka memasuki sisa-sisa itu, seberapa parahkah keadaannya? Sebelum mereka bertiga melangkah lebih jauh, mereka melihat klan Ji. Mereka sedang membongkar Raja Binatang buas yang baru saja mereka bunuh. Si gendut berkata dengan takjub, mereka benar-benar membunuh Raja Binatang buas yang masih hidup. Klan Ji benar-benar kaya raya kali ini. Darahnya saja bisa dijual jutaan. Nilai inti rohnya bahkan lebih tinggi lagi. Xiao Chen tidak terlalu terkejut, sebelum memasuki lembah, ia telah mengunci indera spiritualnya pada klan Ji. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana mereka membunuh Raja Binatang buas. Di antara semua itu, pedang gemilang terakhir Ji Changkong yang merobek langit meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Xiao Chen. Teknik bela diri itu seharusnya sudah mencapai tingkat bumi. Ayo kita ubah arah, klan Ji yang ada di depan. Aku tidak nyaman untuk mendekat, kata Xiao Chen kepada si gendut ketika melihat Jiang Muheng di kerumunan di depan. Si gendut merasa itu sangat disayangkan. Aku penasaran apakah mungkin untuk pergi dan bertukar beberapa barang dengan mereka. Lupakan saja, ayo pergi. Mereka bertiga mengubah arah dan terus melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya terang meledak di langit, sebuah meteor yang sangat cemerlang jatuh. Meteor itu mendarat dengan dentuman keras di depan mereka bertiga. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Setelah awan debu menghilang, Ji Changkong muncul di hadapan mereka bertiga.
Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan langit berbintang yang samar tampak terpantul di matanya. Ia menggunakan aura kuatnya untuk menekan mereka bertiga sambil perlahan berjalan ke arah mereka. Ketiganya merasakan tekanan dan mau tak mau mundur selangkah. Mereka melihat dengan waspada dan melihat Ji Changkong tiba-tiba muncul. Wajah Ji Changkong sehalus batu giok, ia tampak sangat tampan. Ia mengacungkan jarinya dan menunjuk Xiao Chen, berkata dengan acuh tak acuh, "Kau tetap di sini. Kalian berdua boleh pergi." Suaranya tidak keras dan ia berbicara dengan kecepatan sedang. Tidak ada jejak niat membunuh. Namun, ada kualitas dalam nadanya yang akan membuat seseorang patuh, yang tidak akan membiarkan perintah dipertanyakan. Pu. Di belakang, Jiang Muheng memimpin sekelompok Grandmaster bela diri klan Jiang. Ia berdiri di samping Ji Changkong dan berkata, "Sepupu, tahan juga si gendut sialan itu." Hah, Jin Dabao tertawa dingin. Kerumunan hanya mendengar suara angin. Tiba-tiba, si gendut itu memegang Jiang Muheng. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kerumunan bahkan mengira Jiang Muheng telah menabrak dirinya sendiri. "Ayah." Jin Dabao memegang kerah Jiang Muheng dengan tangan kirinya dan mengangkatnya. Kemudian, ia menggunakan tangan kanannya untuk menamparkan wajahnya dengan kipas lipat emasnya. Meskipun tuan ini gemuk, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan oleh siapapun, terutama orang-orang sepertimu. Ayah. Setelah si gendut berkata demikian, ia menamparkan Jiang Muheng 2 kali lagi dengan keras. Pipi kanan Jiang Muheng langsung membengkak, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. "Sialan, gendut, lepaskan aku cepat, atau aku akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan..." Sebelum Jiang Muheng selesai berbicara, si gendut membantingnya ke tanah dengan keras. Sebuah kaki gemuk dan tebal menghentakkan kakinya beberapa kali dengan kejam ke wajahnya. Melihat Ji Changkong menghentikan beberapa orang, para kultivator dari samping bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat si gendut itu terhuyung-huyung, mereka semua terkejut. Si gendut itu marah besar, sungguh tirani. Dia bahkan tidak peduli pada Ji Changkong dan menginjak-injak sepupunya. "Haha, siapa Jiang Muheng?" Bahkan rambut Yan Qianyun dari Provinsi Xie pun dicabuti habis-habisan olehnya. Tak ada yang tak akan dia lakukan. Sepertinya rumor itu benar. Aku penasaran apakah Jiang Muheng juga akan dicabuti rambutnya. Kalau itu terjadi, pasti lucu sekali. Kata-kata orang banyak itu sampai ke telinga si gendut. Si gendut merasa sangat tertekan, ia bahkan tak mampu membangkitkan semangat untuk bunuh diri karena reputasinya yang begitu buruk. Ia sungguh ingin menghilangkan rumor ini. Namun, jelas sekarang bukan saatnya untuk melakukannya. Kau lihat ekspresi si gendut itu. Sepertinya dia mengakuinya. Sial, kejam sekali. Berani-beraninya kau memanggilnya gendut. Kau tidak dengar, dia akan mencabuti semua rambut siapapun yang berani memanggilnya gendut. Habislah kau, dia pasti mendengarmu karena kau bilang suaranya keras sekali. Sebaiknya kau cepat-cepat memikirkan solusi untuk menyelamatkan diri. Sialan, aku takkan membahasnya lagi. Kalau aku terus bicara, aku benar-benar akan tamat. Ketika Xiao Chen dan Su Xiao mendengar si gendut, mereka berdua tanpa sadar mundur 3 langkah, memberi jarak tertentu antara mereka dan si gendut. Jin Dabao memasang ekspresi bersalah, ia tidak lagi memiliki aura tirani seperti sebelumnya. Ia berkata dengan getir, "Tidak bisakah kalian menunjukkan sedikit kesetiaan? Jin Dabao, cepat lepaskan anakku. Tidak ada dendam antara kau dan aku. Aku tidak akan meminta jalan di sisi timur kota itu kembali, dan aku juga tidak akan mempersulitmu." Kepala klan Jiang bergegas menghampiri dan berkata dengan suara keras ketika melihat Jin Dabao menginjak-injak Jiang Muheng. Ketika Jiang Muheng mendengar suara Jiang Mingsun, ia sangat gelisah. Ia meronta-ronta saat kepalanya diinjak-injak oleh si gendut sebelum akhirnya berhasil membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Ia berteriak, "Ayah, selamatkan aku." Si gendut ini mesum, Yan Qianyun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Si gendut merasa sangat marah ketika mendengar kata-kata Jiang Muheng. Ia menendangnya ke udara dan menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, memukulnya hingga pingsan. Jiang Mingsun merasa sangat cemas dan bergegas maju. Si gendut mencengkeram leher Jiang Muheng dan memelototi Jiang Mingsun dengan kejam. Jiang Mingsun merasakan niat membunuh dalam tatapannya dan buru-buru berhenti. Ledakan. Ji Changkong, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba bergerak. Sesosok manusia hitam tiba-tiba muncul di hadapan si gendut. Sosok itu menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menusukkannya ke mata Jin Dabao. Jin Dabao membuka kipas lipat emas di tangannya, dan sesosok emas muncul di belakangnya. Sosok itu berpakaian seperti seorang sarjana dan juga memegang kipas lipat emas di tangannya.
Begitu cendekiawan itu muncul, kekuatan seorang bijak kuno menyebar ke seluruh area. Semua kultivator di sekitarnya merasakan aura yang benar. Ledakan, cendekiawan itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan kipas lipat itu pun terbuka. Kipas itu memancarkan gelombang energi, dan sosok hitam di depan si gendut itu langsung terpental mundur dan meledak, berubah menjadi bayangan darah. Itu senjata seorang bijak kuno. Bayangkan masih ada bayangan bijak kuno di dalamnya. Mengerikan sekali. Penjelmaan astral Ji Changfeng benar-benar hancur berkeping-keping oleh kibasan lembut kipas lipat. Ekspresi Ji Changkong tidak berubah, ia hanya merasakan sedikit keterkejutan di hatinya. Ia tidak menyangka si gendut vulgar berpakaian norak ini dipenuhi harta karun aneh. Dari penampilannya, sangat mungkin ornamen indah di tubuhnya juga merupakan harta karun aneh. Si gendut mengangkat Jiang Muheng ke atas tubuhnya dan berkata kepada Ji Changkong, "Aku tidak peduli dengan dendammu pada Xiao Chen. Setelah kita meninggalkan lembah Raja Binatang, aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Namun, di lembah Raja Binatang, dia adalah temanku. Aku akan menjaga Jiang Muheng untuk sementara waktu dulu. Setelah kita meninggalkan lembah Raja Binatang buas, aku akan mengembalikannya kepadamu." Setelah Jin Dabao selesai berbicara, ia membawa Xiao Chen dan Su Xiao ke arah lain. Ketika Jiang Mingsun dan yang lainnya melihat Xiao Chen pergi, mereka merasa sangat marah. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka ingin menyerangnya secara paksa, Jiang Muheng akan langsung dibunuh. Si gendut ini benar-benar tirani, dia bahkan tidak takut pada Ji Changkong. Sungguh malang bagi klan Jiang. Anak tunggal mereka akan menderita di tangan si gendut ini. Dari semua orang yang mereka pilih untuk dimusuhi, mereka memilih si gendut ini. Diam, si gendut itu masih di dekat sini, pelankan suaramu. Ketika mereka tiba di daerah terpencil lembah Raja Binatang buas, Jin Dabao melempar Jiang Muheng ke tanah dan mulai menepuk-nepuk tubuhnya. Xiao Chen dan Su Xiao teringat rumor yang mereka dengar dan diam-diam menyingkir. Setelah sekian lama, si gendut itu mengumpat, kasihan dia tidak punya apa-apa. Melihat Xiao Chen dan Su Xiao minggir, si gendut segera mengangkat Jiang Muheng dan mengejar mereka. Ia menjelaskan, bisakah kalian tidak menatapku seperti itu? Itu hanya rumor. Xiao Chen tersenyum tipis, aku tahu itu hanya perbedaan kecerdasan. Mereka hanya tidak bisa memahamimu. Itulah semangatnya, kata si gendut itu dengan gembira, tetapi setelah beberapa saat, dia merasa ada yang tidak beres, mengapa aku merasa kau sebenarnya sedang mengejekku? Xiao Chen menutup telinganya dan mendengarkan sejenak sebelum berkata, jangan main-main, aku mendengar suara pertempuran. Pasti salah satu klan bangsawan sedang membunuh Raja Binatang buas. Mari kita lihat apakah kita bisa memanfaatkan situasi ini. Si gendut melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Chen dan ikut mendengarkan, kenapa aku tidak mendengarnya? Sudahlah, aku percaya padamu. Tapi, bagaimana kita akan menghadapi orang yang kugendong ini? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum memasang cincin semesta di tubuh Jiang Muheng. Dengan pikiran Xiao Chen, Jiang Muheng tersimpan di dalam cincin semesta. Jin Dabao dan Su Xiao tercengang melihat kejadian itu. Si gendut bertanya dengan heran, cincin spasial macam apa ini? Kok bisa menyimpan manusia hidup? Xiao Chen tidak menjelaskan dan hanya berkata, anggap saja itu sebagai harta karun rahasia. Xiao Chen memimpin jalan, ada banyak pertempuran yang terjadi di sepanjang jalan. Selama ada pecahan tulang Raja Binatang buas yang ditemukan, akan ada pertarungan hebat untuk memperebutkannya. Si gendut berkata dengan nada tertekan, kenapa semua orang mengambil tulang Raja Binatang buas, tetapi aku tidak bisa mendapatkannya? Xiao Chen tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia telah mengerahkan indera spiritualnya selama ini dan menyadari bahwa si gendut telah menginjak setidaknya 3 potong, tetapi ia tidak menyadarinya. Dor. Ketiganya akhirnya menyadari asal-muasal suara pertempuran itu. Markis Guyi, Ying Xiao, memimpin 200 pengawal emasnya dan bertempur melawan Raja Singa Emas seukuran gunung kecil. Xiao Chen teringat anak singa emas yang ditemuinya di pinggiran luar hutan Savage. Inti roh anak-anaknya saja sudah mengandung energi spiritual yang cukup bagi Xiao Chen untuk meningkatkan kultivasinya 1 tingkat. Energi spiritual yang terkandung dalam Raja Singa Emas seukuran gunung akan berada pada tingkat yang sangat mengerikan. Mata si gendut berbinar saat ia berkata dengan penuh semangat, itu binatang suci emas. Itu benar-benar binatang suci emas. Su Xiao menyela, jangan terlalu banyak bermimpi, 200 pengawal emas Markis Guyi semuanya adalah Grandmaster bela diri. Lagi pula, mereka semua dibaptis dalam darah medan perang.
Yang terpenting adalah perlengkapan mereka. Mereka semua memiliki armor pertempuran peringkat bumi dan senjata roh peringkat mendalam kelas superior yang ditempa di Heavenly Craft Manor. Meskipun mereka tidak membawa martial Sein, bisa dibilang mereka kemungkinan besar adalah kekuatan terkuat di sini. Xiao Chen sangat terkejut. Ada 200 orang yang menggunakan battle armor dan spirit weapon elite, jumlah yang mengerikan. Battle armor yang dikenakan Yan Qianyun hanyalah battle armor peringkat bumi. Terlebih lagi, satu-satunya alasan ia memilikinya adalah karena ia adalah penerus klan bangsawan. Bayangkan saja 200 Golden Guard ini semuanya dilengkapi dengan Earth Ranking Battle Armor. Membayangkannya saja sudah membuat orang menggigil meskipun cuaca tidak dingin. Mungkinkah Markis Guyi tak tertandingi di Beast King Valley hanya dengan 200 Golden Guard ini? Tepat saat mereka bertiga sedang berbicara, Markis Guyi, Ying Xiao, tiba-tiba berteriak. Ia menunggang kuda sisik naga dan bergegas menuju Raja Singa Emas. Debu berhamburan dari tanah, dan ia bergerak bersama kudanya, bergerak secepat kilat dan tiba di tujuannya dalam sekejap. Detik berikutnya, ia tiba di hadapan Raja Singa Emas. Tombak emas sepanjang 3 meter itu membawa kekuatan dahsyat di belakangnya, menghantam dada Raja Singa Emas dengan keras. Ledakan, mereka bertiga menyaksikan pemandangan yang luar biasa indah. Markis Guyi hanya setinggi sekitar 2 meter lebih sedikit ketika menunggangi kuda sisik naga. Di hadapan Raja Singa Emas yang sebesar gunung, ia tampak sangat kecil. Namun, ia berhasil memukul mundur Raja Singa Emas. Kekuatan tombak itu sangat mengerikan. Betapa dahsyatnya kekuatan yang mampu memukul mundur Raja Singa Emas seukuran gunung. Ledakan, Raja Singa Emas mendarat dengan keras di tanah, mengakibatkan suara benturan keras, tanah bergetar. Sebelum ia berdiri, 200 pengawal emas segera mengepungnya. Xiao Chen merasa sangat disayangkan. Ia tahu bahwa di hadapan kekuatan absolut seperti itu, tak akan ada peluang baginya. Ia segera memimpin kelompok itu pergi dan terus melangkah masuk. Sebelum pergi, ia kembali merasakan tatapan tajam Markis Guyi. Setelah mereka berjalan cukup lama, si gendut mengeluh, lembah Raja Binatang ini terlalu besar. Kalau kita terus begini, butuh berapa bulan lagi untuk menemukan pintu masuk Ancient Remnant? Gemuruh. Tepat saat si gendut berkata, terdengar suara gemuruh terus-menerus dari lereng gunung di kejauhan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melewati lembah, membuat semua orang merinding. Pasti itu celah sisa kuno. Itu klan Duanmu. Aku melihat mereka menuju ke arah itu. Semua orang langsung menghentikan kegiatan mereka dan melihat ke arah lereng gunung di kejauhan. Markis Guyi, menunggang kuda bersisik naga, memimpin 200 pengawal emasnya dan melesat melewati kelompok yang terdiri dari 3 orang itu. Mereka benar-benar menyerah pada Raja Singa Emas yang hampir mereka taklukkan dan langsung menuju lereng gunung. Ekspresi semua orang tampak bersemangat saat mereka semua berlari kencang menuju lereng gunung. Mereka semua takut jika mereka terlambat selangkah, semua harta karun sisa kuno akan direbut orang lain. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berbalik, ayo kita lihat Raja Singa Emas, tidak perlu terburu-buru ke sisa kuno. Si gendut terkekeh, persis seperti yang kupikirkan. Mereka bertiga kembali ke tempat Raja Singa Emas berada. Mereka melihat puluhan kultivator yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Mereka saat ini sedang mengepung Raja Singa Emas yang akan segera mati. Banyak kultivator memukulkan senjata mereka ke tubuh Raja Singa Emas, dentang logam terus terdengar. Kulit Raja Singa Emas sekeras logam, tak berbekas sedikit pun. Huci, semburan api keemasan tiba-tiba turun dari langit. Para kultivator di tanah terpanggang menjadi tumpukan abu. Mereka bahkan tak mampu melawan. Melihat ini, para kultivator yang tersisa menyerah dan pergi. Xiao Chen kini agak mengerti mengapa Markis Guyi menyerah. Meskipun Raja Singa Emas ini hampir mati dan gerakannya lamban, kulitnya sekeras logam. Senjata biasa tidak akan mampu melukainya. Ketika Jin Dabao melihat situasi ini, dia mengerutkan kening, mengapa orang ini begitu berkulit tebal, bagaimana dia bisa bergerak? Xiao Chen menganalisis situasi dengan saksama. Raja Singa Emas ini tingginya sekitar 50 meter. Melihat luka tusukan tombak Markis Guyi, terdapat luka dangkal di sana. Setetes darah keemasan perlahan mengalir keluar. Su Xiao, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berkata, masih ada kesempatan. Kekuatan hidupnya semakin menipis. Terlebih lagi, ia terluka parah. Meskipun kelompok Markis Guyi tidak berhasil menembus kulitnya, kekuatan di balik senjata roh mereka telah menyusup ke dalam tubuhnya. Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dari cincin semesta dan memasang panah cahaya esensi di atasnya. Ia kemudian menarik busur itu hingga menyerupai bulan purnama. Panah itu diarahkan ke luka kecil di dada Raja Singa Emas.
Panah itu memancarkan cahaya redup, Xiao Chen bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya, panah cahaya esensi telah menyebabkan kerusakan pada armor pertempuran tingkat mendalam superior grade miliknya. Seharusnya itu tidak mengecewakannya hari ini. Weng, panah cahaya esensi berdengung di udara saat ditembakkan. Sesaat kemudian, panah itu menembus tubuh Raja Singa Emas, menyebabkan darah keemasan menyembur keluar. Ding, 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 lagu 9 kematian di mata air kuning. Su Xiao menggesek sitarnya dengan lembut, memainkan melodi yang menggambarkan pasukan yang sangat kuat dan agung. Pepohonan dan rerumputan di lembah bergetar, suara angin menderu kencang, seolah-olah pasukan yang megah dengan ribuan prajurit dan kuda sedang berbaris di lembah. Arwah para pahlawan kuno yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul di belakang Su Xiao. Saat ia memainkan sitarnya, sepasukan pahlawan kuno yang menunggang kuda-kuda megah berbaris keluar dari dunia bawah, menyerbu Raja Singa Emas. Xiao Chen melancarkan Lightning Evasion. Ia menghilang dan muncul kembali di langit, menangkap Essence Light Arrow yang ditembakkannya di tangannya. Lunar Shadow Saber tiba-tiba muncul di tangannya, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di atasnya. Puci, Xiao Chen dengan kejam menusukkan Lunar Shadow Saber ke luka yang ditembus Essence Light Arrow. Aliran darah keemasan langsung menyembur keluar dan mendarat di wajah Xiao Chen. Listrik di Lunar Shadow Saber langsung mengalir deras ke tubuh Raja Singa Emas. Raja Singa Emas menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari punggungnya, dan Xiao Chen langsung terlempar. Hah! Ia menyemburkan bola api keemasan yang besar ke arah Su Xiao sebelum melesat dengan ganas. Rasanya seperti semburan kehidupan terakhir, pancaran terakhir matahari terbenam, kecepatannya luar biasa cepat. Si gendut tiba-tiba membuka kipas lipat emasnya, dan sosok emas itu muncul kembali. Ia mengibaskan kipas itu dengan kuat dan meniup apinya. Pasukan besar yang terdiri dari roh-roh para pahlawan kuno mengacungkan senjata mereka dan menusuk tubuh Raja Singa Emas. Segala sesuatu dari roh-roh para pahlawan kuno menembusnya, Raja Singa Emas sedikit melambat, seolah-olah kehilangan sebagian kekuatan hidupnya. Setelah semua pahlawan kuno menembus tubuh Raja Singa Emas, ia berhenti sepenuhnya sekitar 2 meter dari Su Xiao. Su Xiao tiba-tiba berhenti memainkan sitarnya. Alunan musik samar yang bergema di lembah tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan angin pun seakan berhenti bertiup. Sial, sebuah nada musik bernada tinggi tiba-tiba bergema dan angin bertiup kencang. Pakaian dan rambut hitam halus Su Xiao berkibar tertiup angin. Sebuah kekuatan tak berbentuk menghantam Raja Singa Emas hingga terpental mundur. Tebasan naga ilahi yang menurun. Xiao Chen, yang memiliki bayangan naga di belakangnya, jatuh dari langit, menembus udara bagai meteor. Ia menghantam punggung Raja Singa Emas. Terdengar suara keras, dan tubuh Raja Singa Emas yang sebesar gunung pun hancur berkeping-keping. Ia menjerit kesakitan. Mereka bertiga bisa merasakan energi hidupnya terkuras dengan cepat. Raja Singa Emas yang telah mencapai akhir hidupnya ini akhirnya akan mati. Tepat ketika mereka bertiga hendak bersantai, sesosok tubuh melesat dari kejauhan, bagaikan pedang. Bayangan pedang itu menembus langit saat menusuk tubuh Raja Singa Emas, tempat panah cahaya esensi menembusnya sebelumnya dengan suara ledakan keras. Ledakan, terdengar suara ledakan lain saat ia menembus sisi lain tubuh Raja Singa Emas. Ia memegang inti roh emas seukuran bola basket di tangannya. Raja Singa Emas kini telah mati seperti gagang pintu. Darah keemasan menyembur keluar dari luka besarnya bagai air mancur. Darah itu mengeluarkan suara piter-pater saat jatuh ke tanah lembah. Chu Chaoyun, seru Xiao Chen kaget saat melihat siapa orang itu. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Energi spiritual keemasan yang keluar dari inti roh keemasan di tangannya mengalir keluar, membentuk pita keemasan. Ketika binatang roh yang tak terhitung jumlahnya melihat energi spiritual itu, mereka bergegas menghampiri dengan panik. Chu Chaoyun tersenyum puas sambil menyimpan inti roh emas itu ke dalam cincin spasialnya. Ia menatap Xiao Chen dan berkata, "Aku pinjam ini dulu, nanti ku kembalikan lain kali." Pedang cahaya muncul di bawah kakinya dan ia terbang ke kejauhan. Xiao Chen sangat kesal di dalam hatinya, Chu Chaoyun ini terlalu hina. Setelah kami bekerja keras sekian lama, ia mengambil bagian paling berharga dari Raja Singa Emas. Setelah mengatakan bahwa ia meminjamnya, ia langsung kabur. Xiao Chen merasa tidak puas. Ia sangat jelas tentang jumlah energi spiritual yang terkandung dalam inti roh ini, lebih dari siapapun. Ia pun melancarkan mantra gravitasi untuk mengejarnya. "Kakak Xiao, jangan kejar dia!" teriak Fatih Jin dari tanah. Sialan! Xiao Chen bukan tandingan Chu Chaoyun, mengejarnya tidak ada gunanya. Su Xiao sedikit pucat saat itu.
Ia telah menghabiskan banyak esensi dan vitalitasnya karena menggunakan nyanyian 9 kematian di mata air kuning. Ia melihat ke arah Xiao Chen pergi dan berkata, berhentilah berteriak. Chu Chaoyun tidak akan pernah menyakitinya. Si gendut berkata dengan penuh kebencian, bajingan itu. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Suatu hari nanti, saat dia jatuh ke tanganku. Chu Chaoyun tiba-tiba berhenti ketika tiba di sebuah dataran di lembah. Ia perlahan mendarat di tanah dan menatap Xiao Chen, yang mengejarnya, saudara Xiao, aku salah mengambil inti rohmu. Aku akan membalas budi ini di masa depan. Setelah Xiao Chen mendarat, dia berkata dengan acuh tak acuh, melakukan sesukamu, apakah kamu bahkan meminta izin padaku terlebih dahulu? Xiao Chen mengacungkan pedang bayangan bulan sambil menatap Chu Chaoyun. Ia memberi Xiao Chen firasat berbahaya. Jika Xiao Chen tidak sedang marah besar, ia tidak akan melawan Chu Chaoyun. Chu Chaoyun tersenyum tipis, di dunia ini, yang lemah dimakan oleh yang kuat. Yang kuat akan muncul sebagai pemenang. Xiao Chen, karena aku sudah meminjamnya, aku tidak butuh izinmu.